dialami oleh Yesus. Di Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus ini bukan pencipta. Dia ciptaan. Nah itu yang perlu dipahami. Karena memang di data-data yang ada di dalam Bible, Matius 21 nomor 11, Markus 14 nomor 65, kemudian Lukas 24:19, Yohanes 6:14, Yohanes 7:40, Yohanes 9:17, Yohanes 4:19. Itu Yesus dikatakan sebagai nabi. Pencipta alam semesta tidak pernah disebut sebagai nabi. Yesus disebut nabi, berarti dia murni ciptaan. Sebenarnya. Ya, memang kayak gitu. Yang bermasalah itu adalah saudara Kristen yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan pencipta itu sendiri. Nah, ini yang bahaya. Ada ayatnya kok, ada ayatnya. Ya, di mana dalilnya Yesus itu pencipta? Itu tadi 1 Korintus 8 ayat 6 sama Ibrani 1 ayat 2. 1 Korintus ini apakah ucapan dari Yesus atau ucapan dari Paulus? Karena Paulus ini pernah inilah Bang Juma terjebak dalam kritik teks sama iman. Kita bahas iman, tidak boleh ada kritik teks. Oke, kita bahas tidak iman. Boleh mempertanyakan validitas ayat kitab suci. Oke, baik. Cukup kalau begitu percaya atau tidak. Oke, kalau begitu saya boleh bertanya dong. Roh apa yang datang mengaku kepada Yesus, kepada Paulus mengaku sebagai Yesus? Itu poinnya. Supaya kita tahu bahwa apa yang dituliskan Paulus ini benar-benar kalamullah. Ya kan? Kalau Anda beriman dan percaya kepada tulisan-tulisan Paulus, maka ending utama, final utamanya, itu harus kita balik. Siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Bang Juma, dasar apa Bang Juma percaya tulisan Injil itu yang Bang Juma tadi kutip-kutip? Kok bisa percaya? Itu apakah ada itu validitasnya dipercaya? Saya paham sekali tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab saudara yang Anda genggam itu adalah hasil penyelidikan 4 kanonik ini. Hasil penyelidikan. Artinya cerita orang per orang yang dihasilkan dari hasil penyelidikan terhadap peristiwa atau kejadian atau cerita-cerita yang simpang siur di antara orang-orang yang ada pada masa itu. Itu pasti. Karena Yesus tidak pernah mengenal penulis Bible. Nah, karena itulah kemudian ketika Anda membawa surat Korintus, 1 Korintus, maka yang harus menjadi dominan dijadikan sebagai sajian edukasi adalah makhluk apa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Itu dulu. Makhluk apa itu? Kira-kira menurut saudara, akulah Yesus yang kau aniaya. Kira-kira ini siapa ini yang ngaku Yesus ini? Saya kira kalau gitu pola debatnya tidak perlu berdebat lagi. Itu namanya sudah mencampur membahas iman dengan kritik teks. Jadi kalau Bang Juma mau kritik teks itu sudut pandangnya beda. Itu lebih cocok seorang ateis yang melakukan itu. Jangan alergi dengan itu, Bang. Jangan alergi dengan itu. Kenapa? Karena Yesus... tadi Bang Juma tadi mengutip ayat begitu banyak sekali. Berarti percaya Bang Juma dengan ayat-ayat itu. Seketika Anda membawa Paulus... ayat yang lain... Seketika Anda membawa Paulus, saya harus bertanya, makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu siapa yang membimbing Paulus menulis 13 buku? Ini makhluk siapa yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu suara siapa? Itu dulu. Itu namanya mempertanyakan ayat. Tidak boleh. Lah, kami percaya itu Yesus yang berkata, yang berfirman itu. Apa buktinya kalau itu Yesus? Loh. Iman itu tidak bisa dibuktikan. Oh, siapa bilang? Tinggal percaya atau tidak. Itu aja. Justru karena kepercayaan ini harus ditopang dengan ilmu. Makanya ada akal. Ilmunya di mana? Anda mengatakan itu Yesus. Nggak bisa. Iman di atas segala-galanya. Tapi Anda tidak sampai kepada level iman, saudara. Anda hanya sampai pada level percaya. Nggak sampai kepada level iman. Percaya tadi ayat tadi yang Bang Juma kutipkan? Saya percaya bahwa ini adalah kutipan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan yang ada di dalam kitab saudara. Itu berarti validitasnya terjamin. Yang itu. Oh tidak, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan, tapi saya mengatakan itu namanya hipokrit namanya itu. Memang betul, saya akui itu. Saya akui karena Al-Qur'an saya mengatakan itu, bahwasanya Bible dituliskan hanya berdasarkan terhadap angan-angan dan duga-menduga. Ya nggak usah berdebat kalau gitu. Oh, tidak bisa berdebat.
Karena agama Anda itu agama syiar, agama yang diajarkan kepada umat Islam supaya umat Islam itu keluar dan menjadi murtad, ikut menjadi pengikut Paulus. Ya udah bilang aja ke pengikut Anda itu kitab palsu, selesai sudah. Ngapain Al-Quran dikucuk-kucuk lagi? tidak pernah mengatakan kitab Anda itu palsu. Di mana dalilnya? Sering namanya. Di mana di Al-Quran mengatakan bahwa kitab Anda itu palsu? Nggak ada. Saya nggak bilang Quran Anda sendiri saya suruh bilang itu palsu. Saya aja. pun tidak mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda itu murni adalah hasil penyelidikan orang yang tidak dikenal, yang membahas tentang Yesus dan pengikutnya, membahas tentang Yesus dengan Tuhannya dan Yesus dengan ajarannya itu sendiri. Itu loh. Pola pikir Bang Juma itu tidak berpola. Loh, bagaimana tidak berpola? Sedangkan ketika dalam dunia debat begitu, saudara, dalam ketika dunia debat Anda tidak boleh mengkritik teks, hanya cukup percaya atau tidak. seketika Anda menyajikan surat-surat dari Paulus, maka saya pertanyakan kemudian, Paulus ini mendapatkan ilmunya sampai dia menulis 13 buku itu dari mana? Itu tidak boleh Anda lakukan. Kenapa? Pantang. Kenapa bisa? Tidak boleh. Alasannya apa? Anda cukup percaya atau tidak. Loh, Selesai itu iman Anda, saya nggak bisa. Anda nggak bisa menggiring saya menjadi jemaat yang hanya manggut-manggut, nggak bisa. Jalankanlah agama masing-masing, saling menghormati. Kalau begitu, tanggalkan semua istilah Al-Quran yang ada di Bible. Kalau kita mau menjalankan agama masing-masing. Di seluruh dunia. Yang saya bilang ini bukan Kristen di luar, yang saya bilang ini Kristen yang ada di Indonesia. Bang Juma harus tahu. Ya. Khalil Gibran Apa itu? Itu Kristen mengucap la ilaha illallah. Apakah dia itu nyolong? Itu sudah benar. Kristen juga harusnya mengatakan la ilaha illallah. Sebagaimana petunjuk yang ada di dalam kitab saudara itu Matius 17. Oke? Matius 17 nomor 3 itu la ilaha illahu. Bukan itu aja, 1 Korintus 8 ayat 4 juga begitu. Silakan aja. Tidak ada yang salah dengan itu. Akan tetapi, abang, sekarang, saudaraku, sekarang Anda masuk ke dalam Gramedia. Betapa banyak buku salinan-salinan, tulisan-tulisan orang yang menuliskan kata la ilaha illallah. Tapi bukan berarti itu adalah firman Tuhan. Sederhana bukan? Ya, sama kayak Al-Quran ya kan? Oh, kalau Al-Quran jangan Anda ragukan. Masalahnya sekarang kapasitas Anda terhadap Al-Quran itu apa? Apakah Anda sudah bisa membacanya? Kapasitas saya tidak membahas kitab Anda. Saya menanggapi Saudara Dika. Anda berbicara mengenai Quran. Syarat utama membahas Al-Quran adalah bisa membaca. Rasulullah Muhammad SAW pertama kali kemudian menerima wahyu bisa membaca Iqra. Kalau Anda membacanya pun tak sanggup, maka kembali kepada Yeremia 29 nomor 12. Kitab termeterai itu tidak akan pernah dibaca meskipun orang itu bisa membaca. Oke? Bukan begini. Jadi nggak usah bahas Quran di sini. Bukan begini. Levelnya terlalu tinggi. Jadi Muhammad itu buta huruf apa gimana cuma? Levelnya terlalu tinggi. Anda nggak sampai ke sana nanti. Anda nggak sampai ke sana. Levelnya terlalu tinggi. Ya, kapasitas Anda untuk membahas Al-Quran itu nggak bisa, nggak sampai ke sana. Muhammad itu buta huruf apa enggak? Rasulullah Muhammad SAW buta terhadap Taurat, buta Ibrani, buta bahasa Suryani, buta Aramaik, buta bahasa Greek. Dia tidak buta terhadap bahasa Arab. Datang mana? Buktinya Al-Quran datang yang membacakan Al-Quran beliau. Gimana coba? Berarti pola debat Anda itu cacat debat. Kenapa Anda mengatakan pola debat saya cacat? Cacat debat, benar, cacat debat. Alasannya karena apa? Anda mencampur bahas keimanan dengan kritik teks. Anda mencampur validitas ayat kita dengan keimanan. Apa artinya iman? Saya tanya dulu, apa artinya iman? Iman berarti sesuatu yang tidak perlu dibenarkan tapi percaya. Dari mana Anda mendapatkan teori seperti itu? Dari mana Anda mendapatkan teori seperti itu? Udah usah debat pokro bambu. Udah. Ya Allah ya Karim. Bung, di sini kalau Anda berbicara bersama kepada umat Islam berarti Anda sedang berbicara dengan manusia. Beda kalau Anda berbicara dengan jemaat yang ada di gereja. Saya curiga
Di sana 50-50. Jangan melebar kemana-mana. Fokus debatnya Anda itu sedang fokus. berbicara kepada Muslim, di mana Sekarang Muslim itu debatnya selalu debat mengedepankan apa? akal. Debat perkopu bambu namanya itu. Ya, lucu ente. Ditanya baik-baik kok malah emosi. Santinya, yang emosi lah. Gaya Anda itu tidak tepat dalam diskusi. Anda ingin menjual sesuatu kepada saya, wajib hukumnya saya tanya barang Anda itu ori atau tidak. Kan itu poinnya, Bang. Melebar kemana-mana. Anda ketika menyajikan Korintus, maka saya bertanya kepada saudara, Paulus ini bukan bagian daripada misi dakwah Yesus, bukan bagian daripada itu murid menurut Yesus. Anda, itu menurut Anda. Itu menurut Yesus. Itu menurut Anda. Itu menurut Yesus. Itu menurut Anda. Nah, sekarang kalau Anda Itu mengatakan menurut bahwa saya salah, buktikan bahwa Yesus pernah bercerita tentang Paulus. Silakan. Itu di Kisah Para Rasul 9. Di mana Paulus, di mana Yesus di situ bercerita di Kisah Para Rasul? 9 ayat 15. Coba tunjukkan Kisah kepada Para Rasul saya. 9 ayat 15. Itu ucapan Lukas menceritakan dua tokoh, Paulus dan Yesus. Itu kan tinta merah. Saya tahu, saudara, itu cerita Lukas yang Itu membahas. namanya Anda itu mendiskreditkan Susah orang ini. kitab suci. Itu tidak Susah boleh orang dilakukan ini dalam ditemani berdebat. diskusi. Bang, Tinggal percaya kalau atau ada tidak, sebuah jangan buku menuduh. yang bercerita, Iyalah, jangan Jumat. Anda Itu kan- jangan itu kan- Anda mengatakan bahwa Para seketika Rasul, makanya Tidak ada boleh Paulus menuduh. di situ. Gimana sih? Cukup percaya atau tidak boleh belum nggak menuduh. nggak bisa kayak Nggak begitu. bisa. Udah Nggak boleh. berdebat langsung sendiri Nggak boleh. situ. Nggak Modal debat boleh kayak urusannya begitu. kau. Sekarang begini, Lukas Kisah Para Rasul ini tulisan siapa? Lukas. Lukas. Kenapa Anda pertanyakan? Ya Allah ya Segala Karim. sesuatu yang eksis tidak boleh dipertanya. Tinggal Bukankah perintah Yesus percaya itu? atau tidak. Yesus itu mengatakan gunakan akal, kasihi Tuhanmu dengan segenap akal. Jadi harus akal. Tidak boleh kita itu menuju kepada Tuhan tanpa akal. Itu nasihat Yesus. Di dalam Amsal 3 nomor 5 harus menggunakan firman Tuhan, tidak boleh menggunakan penafsiran pribadi. Amsal itu Gimana? percaya Anda Amsal itu kebenaran. Minimal Anda yang percaya karena itu kitab ada di ketek Anda. Aduh. Anda itu benar-benar tidak berpola loh berdebat. Bagaimana ceritanya? Saya sisi membantu Anda Anda. Dengar, Amsal Anda itu, dengarkan saya. Amsal itu kitab yang Anda gunakan di bisa ketek Anda setiap kutip? hari. Kok bisa Anda kutip? Untuk mengobati Anda yang lagi sakit. Aduh. Giliran saya kutip Kisah Para 1 Korintus. Kalau saya mengutip Al-Quran itu bukan kitab yang Anda imani. Kan keliru. Saya keliru obat memberikan kepada pasien kalau yang saya kasih Al-Quran. Anda tidak ngimani. Ketek Anda itu penuh dengan kitab Kenapa Amsal. ketika saya Maka mengutuk Amsal yang Korintus, saya Anda kasih. tidak berkenan? Kalau Anda menolak kitab yang Anda genggam, lalu untuk apa kitab itu ada di tangan Anda? Buang aja. Saya tidak menolak. Ya, kalau Anda tidak menolak, maka dengarkan. Saya mengatakan Amsal 3 nomor 5, Anda harus berdasarkan terhadap firman Tuhan, jangan berdasarkan terhadap penafsiran Anda sendiri. Sampai sini paham? Jadi kau bisa Yang menafsirkan menafsir siapa? itu, Jumat. Sampai sini paham? Ini Dika penyakit. Kau bisa menafsirkan. Siapa yang menafsir? Diamkan dulu. Anda yang menafsir Jadi Anda paham? kitab orang. Anda nggak menerima. Maka muncul pertanyaan. Lukas ini menulis tentang Yesus dan tentang Paulus. Lukas menarasikan bahwasanya Paulus berjalan ke Damsik di gurun padang pasir, menuju ke Damsik dia. Berarti Tiba-tiba kamu Paulus. menuduh Lukas pembohong. Bisa jadi? Kalau Ya tidak sudah, terbukti? pembohong ngapain lagi berdebat? Pakai timer aja bilang sudah. Kalau Pakai tidak timer. terbukti, sejak kapan Yesus bertemu dengan Lukas? Bisa Anda berikan data ke saya? Ada? Namanya iman tidak perlu. Oh, nggak bisa. dibuktikan. Itu di Anda. Itu di Anda. Sekarang begini, Bung. Saya kasih Anda 2 Sudah, botol. pakai timer aja. Berisi bilang. air. Pakai timer. Berisi air, airnya bening. Oke? Airnya bening, dua-duanya bening. Anda haus. Kayaknya Bang Jumaida nggak ngerti ya mana bahas iman, mana bahas kritik teks. Anda Jangan Anda mengatakan iman. Iman itu polanya akal. Berbeda dengan aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan itu tidak pakai akal. Kalau Anda mengatakan itu, jangan sentuh dimensi iman. Iman itu afala tatafakkarun, afala taqilun. Iman itu bahasa yang bersumber dari Al-Quran. Dan ada dalam kitab saudara.
Anda itu cuman aliran kepercayaan. Asal percaya. Sekarang saya kasih Anda aqua, botol aqua isinya air putih, yang satu air hitam. Anda ambil, kira-kira mana yang Anda minum? Anda memilih yang putih. Anda lakukan penyelidikan atau tidak? Tidak kan? Menurut iman saudara, menurut kepercayaan saudara, Anda langsung minum. Kok. Ternyata yang saya masukkan itu adalah kimia. Matilah Anda. Kata iman, saya kata pakai bahasa Inggris faith. Tahu faith? Nggak ada di dalam kitab saudara. Jangan Anda lari-larikan kemana-mana. Iman itu sandarannya hanya ada di dalam Al-Quran, Al-Karun. Rukun iman itu hanya ada di dalam Al-Quran. Tidak ada. Jangan Anda kotori mulut Anda dengan agama lain, dengan iman agama orang. Tidak usah. Kalau Anda mengatakan kepercayaan, oke, saya terima. Artinya Anda asal percaya kan? Katakan aja ke Bang Suma, saya itu dasar agamaku adalah aliran kepercayaan, asal percaya saja. Buktinya saya tidak berakal di dalam memahami konsep ketuhanan. Iman itu artinya kepercayaan, Juma. Berdiskusi tidak boleh menjatuhkan lawan debat, termasuk kepercayaannya. Oh, jadi maksudnya Anda berdiskusi itu, maksudnya Anda berdiskusi itu saling menyanjung. Oh, saudara Sude gantengnya. Saudara Sude. Diskusi itu adalah mencari titik temu kebenaran untuk kita tuai sebagai hasil dan manfaat edukasi kepada orang lain dan juga kepada kita. Itu kalau prinsip itu yang Anda pakai di gereja cocok. Itu namanya dogma. Yang Anda pakai itu dogma, itu nggak cocok bagi saya sebagai Muslim. Nggak bisa. Saya tahu dogma itu adalah sesuatu yang dipercayai, tidak boleh diperdebatkan. Itu dogma. Tapi Anda sedang berhadapan dengan orang yang berakal, Bung. Tidak lagi sedang Anda berdogma di sini. Saya mau bicara dulu dengan Bapak Gotu tadi. Tadi ya, kan silakan. Kalau dengan saya Anda nggak bisa. Tidak silakan. Ada Paulus bilang Anda tidak akan pernah bisa. Saya debat sama si Juma sama Sigot aja. Cuma nggak penting ngomongnya. Dia main TikTok dia. Sama Sigot aja. Iya, saya sudah baca Ibrani 1 ayat 2 dan ternyata yang ciptakan itu Allah loh, bukan Yesus. Memang ya. Coba baca ulang. Tapi lewat Yesus. Wah, oleh dia. Antara coba. Saya mute ya karena saya akan banyak ketawa nanti. Silakan. Iya, diam dulu kok Juma. Kau lagi main TikTok tadi. Coba baca Ibrani 1 ayat 2. Abang Gotu dulu bahas. Baca keras-keras. Bang Gotu. Jadi begini, di Ibrani 1 ayat 2 itu bukan Yesus yang ciptakan, tapi Allah yang ciptakan melalui perantaraan. Jadi Yesus itu perantara, dan banyak ayat yang mendukung tentang itu. Yesus itu perantara, utusan, bukan sang pencipta gitu loh. Masa nggak ngerti itu ayat? Kan sudah di situ dia jelas dibilang oleh dia. Berarti dia tidak bisa dipisah dari Bapa. Cocok, oleh dia Allah menciptakan. Berarti siapa yang ciptakan? Yesus atau Allah? Allah lewat Yesus. Jadi itu tidak boleh dipisah. Berarti Yesus perantara. Bukan perantara, ruler, nama ruler. Yang ciptakan siapa? Coba baca dulu ayatnya situ. Jelas di situ ada kata perantara. Abang mau menyangkal lagi. Coba baca Ibrani 1 ayat 2. Iya, memang Yesus perantara. Dia imam besar perantara. Dia bukan pencipta. Dia itu Yesus Tuhan. Perantara. Tuhan di situ maksudnya Lord loh, bukan God. Ya, baca memang bahasa Inggrisnya. God itu begini, mengerti enggak God? God itu Khalik langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta. Sementara Yesus bukan pada posisi God, tapi pada posisi Christ the Lord. Iya, memang Lord, iya. Jadi apa yang kalian pertanyakan? Ya sudah, berarti bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Pencipta dia. God itu dengan Lord itu tidak bisa dipisah. Serangkai dia itu. Gimana caranya serangkai Lord First dan ayat itu membuktikan. Makanya di kami dikatakan Bang God, ya Tuhanku dan Allahku. Ya gitu loh. Saya kira Muslim juga bicara gitu. Ya Allah ya Rabbi. Itu sebenarnya konsep Kristen. Ya Allahku ya Tuhanku. Iya. Apa kalian nggak ngerti istilah itu? Ya Allah ya Rabbi. Itu konsep Kristen yang diucapkan oleh Thomas. Ya Tuhanku ya Allahku. Itu dua kata yang tidak boleh dipisah. Beda tapi tidak bisa dipisah. Sekarang begini. Kalau memang Anda katakan bahwa Yesus itu pencipta sama dengan God, apakah ada ayat lain yang mendukung?
Segala begitu. sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada yang tercipta dari segala yang diciptakan, kan itu. Nah, sekarang begini. Sekarang itu Anda ambil dari Yohanes 1 tuh ayat 1 sampai 4. Iya. Coba sekarang begini. Sekarang saya mau nanya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 itu setahu Anda itu apakah Yesus yang mengucapkan? Bagaimana caranya Yesus mengucapnya? Yesus belum diutus pada saat itu. Yohanes belum membaptis. Belum diutus. Kalau belum diutus mana mungkin dicatat si Yohanes di sini, gimana sih? Berarti kau enggak paham Bibel kau. Yohanes itu kan murid Yesus. Namanya murid, apa yang diajarkan gurunya dicatatnya, itu namanya murid. Pembaptis itu yang membaptis Yesus. Sementara Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu Yohanes Pembaptis, ini Yohanes penulis Injil maksudnya. Kemudian jangan sama Yohanes Pembaptis dengan Yohanes penulis Injil. Yohanes 1 ayat 3. Baca. Saya jelaskan dulu. Sudah saya tahu itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekarang saya tanya kau. Oleh Dia itu siapa? Oleh Dia itu. Sekarang saya tanya kau. Kau tahu enggak bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu dengar dulu sudah. Diam dulu, God. Bentar ya. Platonis itu beragama Yahudi. Memang sebelum Yesus lahir ke dunia, pemahaman akan firman ini, siapa ini firman ini masih dipertanyakan. Jadi Platonis ini adalah orang Yahudi yang sedang membahas mengenai firman. Nah, Yesus di sini mengajarkan muridnya mengenai pendapat Platonis ini, makanya tuliskan Yohanes lah pemahaman akan firman ini secara lengkap gitu loh. Jadi Platonis ini bukan orang Yunani. Saya terangkan kau. Yohanes 1 ayat 1 itu himne Platonis yang dipopulerkan oleh Philo. Philo itu adalah keturunan Yahudi yang tinggal di Mesir. Iya, makanya kan Yohanes ini Yahudi juga. Tunggu. Jadi himne Platonis itu yang dipopulerkan oleh Philo itu yang dikutip oleh penulis kitab Yohanes. Bukan dikutip dia. Yohanes ini, Yesus ini mengajari Yohanes mengenai firman itu, makanya ditulis Yohanes di satu Yohanes itu, di Yohanes itu. Itu asumsi. Sementara tercatat dalam sejarah bahwa penulis kitab Yohanes yang tidak tahu sampai sekarang menjadi misteri itu hanya mencuplik atau mengutip Yohanes 1 bukan mengutip itu melengkapi pendapat Yahudi yang terdahulu, dimasukkan di situ, diajari oleh Yesus gitu loh. Kapan Yesus ajar? Nah, Yesus belum. Nah, Yohanes itu kan murid Yesus. Yohanes 1 itu gimana sih kau itu? Gimana sih? Ayat berapa Yesus dibaptis? Yohanes itu murid Yesus sebagai murid dia, wajar dia mencatat satu itu semua ajaran Yesus. Jadi semua ini ajaran Yesus semua. Injil semua ajaran Yesus. Kau ngerti sejarah. Sekarang sama tanya, siapa penulis kitab Yohanes? Kamu yang nggak tahu sejarah, makanya kau aja Yohanes murid Yesus. Yohanes, kenapa Yohanes mana? Karena Yohanes, maksud kau? Tulis Injil Yesus menurut God gitu loh. Ini kau udah tulis Injil Yesus menurut Yohanes. Menurut tulisan Yohanes. Gitu loh. Jangan mencampur subjektivitas dengan objektivitas. Mana histori kan sejarahnya? Udah ada judulnya. Yohanes itu menuliskan Injil itu pakai judul. Ini Injil Yesus menurut Yohanes, gitu. Tahu ya. Asal kau tahu, histori sejarah menjelaskan bahwa kamu jangan sok-sok tahu sejarah. Kamu nggak tahu sejarah kamu. Kawan-kawan Muslim jangan mencampur subjektivitas dengan objektivitas. Dalam diskusi itu yang dipakai cuma objektivitas. Objektifnya itu percaya atau tidak. Dari kemarin-kemarin ini merasa tahu sejarah, padahal tak tahu apa-apa dia. Campur aduk dengan mengkritik tokohnya. Cukup percaya tidak atau tulisan itu aja. Kalau kau sok tahu bukan Yohanes yang tulis sampai sekarang masih misteri. Jangan mengkritik tokohnya. Bukan Yohanes itu nggak penting sama kami. Kami berdasar dari gereja itu sudah ada sejak semula, diwariskan turun-temurun sampai sekarang.
Kau itu umur kau berapa? Sok-sok tahu sejarah kau. Kau itu Gereja bicara Katolik itu sudah melewati berbagai sejarah 2000 tahun, biar kau tahu. Jadi bukan kau lebih tahu daripada gereja Ini Katolik. debat kok mengkritik tokohnya ya, aneh. Iya, makanya. Kalian datang Wah, jualan ini, obat. ikut Kalian ini. datang jualan obat soalnya. Kami bisa membuktikan dan Bang Juma menyajikan juga data. jualan Dengar, obat, Gak usah kita layani si Juma. dengar. Diam aja kita. Gak usah kita Yohanes layani. 21 nomor 24 nomor 25 bukti akurat bahwa bukan murid Yesus yang menulis buku Yohanes itu. Kalian bisa membaca kan? Kalian masih punya sisa-sisa otak di kepala, kenapa nggak dipakai sih? Hah? Pakai dong sekali-sekali. Bahwa bukti akurat buku Yohanes itu, karangan Yohanes itu bukan tulisan murid Yesus, berdata dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Nah, ini si Sode yang so tahu ini baru ku kirim kau ke perpustakaan. Sadar kau sekarang. Kau masuk ke sini doktrin bahlulmu itu tidak berlaku, ngerti tidak? Hah? Coba kau baca tuh. Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Baca di hadapan saya sekarang. Habis itu kau tunjukkan bahwa yang menulisnya itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Ku sentil juga biji matamu nanti. Bercanda. Ayo. Diskusi itu jangan mendogma. Gak boleh kau mendogma di sini. Di sini kau sedang berhadapan dengan umat Islam. Umat Islam yang akan mengantar kalian kepada keadaan waras, meninggalkan kegilaan menyembah anak orang. Paham? Itu dogma bukan? Itu dogma bukan? Bukan dogma. Ini logika yang dipakai berdasarkan dengan pewahyuan dan naluri ini. Naluri dan akal yang kita pakai. Sekarang ketika Anda mengatakan dogma, dogma itu adalah sesuatu yang dipercayai yang tidak sesuai dengan akal, rasio. Paham? Sekarang siapa di antara kalian? Yang paling berakal Siapa di antara kalian pengikut Paulus yang bisa membaca Yohanes 21 nomor 28? Antara kalian dua orang ini yang bisa membaca Yohanes 21 nomor 24 dan 25. Menjatuhkan orang. Ya, silakan. Silakan Anda bacakan. Berani enggak? Juma. Berani enggak kau baca? Udahlah. Udahlah. God, apa Iya, lagi nggak kau bisa, bilang? memang nggak bisa. Dogma pertanyaanmu, tidak bisa God? diperdebatkan, Cahayu. Kalian itu manusia pelahap dogma. Kenapa? Di dalam 1 Korintus 1 19, tugas Paulus beserta roh jahat yang masuk ke dalam dirinya itu adalah mematikan akal pengikutnya. Gak boleh kalian berakal kalau bahasan Kristen, orang Kristen tidak boleh pakai akal. Di sini tidak dibutuhkan self proclaim. Di sini Kau baca Yohanes 1, sorry. Juma. Kau baca Yohanes itu. Baca Yohanes 21. Punya akal. Kau enggak baca Yohanes di mana? Di mana? Di dalam Bibelmu Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Paham? Paham? Markus 3 nomor 10 nomor 11, roh-roh jahat yang menyembah kepada Yesus. Paham? Nah, sekarang roh apa yang merasuki kalian? Roh apa yang merasuki kalian sampai kalian juga menyembah Yesus? Roh apa? orang gila itu. Coba Bang Goto, Roh apa? buka Yohanes 16 ayat 23 24. Roh apa Yohanes yang 16 merasuki ayat 23, kalian sampai kalian menyembah Yesus? Ayo. Dasarnya Karena Yohanes 16 ayat 23, Markus 5, orang yang menyembah Yesus ternyata orang kerasukan setan. Ayo. Dasar menyembah Yesus Yohanes 16 ayat 23 24. Oke, saya baca ya. Oke, baik. Yohanes 16 berapa Ini tadi? belum pernah kita ngomongkan Juma ya kan. Oke, saya bacakan sama Anda. Saya bacakan. Saya punya orang gila itu kitab. kan Juma. Saya punya kitab. Malah dia sembuh Oke, ya. ketika menyembah Yesus. Sampai Juma. sekarang Gimana? kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku.
Juma. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi berterus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku akan katakan padamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Aku betul kan? meminta, aku meminta, aku Aku tidak meminta, meminta. aku meminta, Aku tidak meminta. aku meminta, aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Coba ulangi Karena lagi, kamu coba telah ulangi mengasihi lagi. aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Udah, fokus Aku aja dan ayat 23-24-nya. Nggak ada yang bisa kamu tipu. Nggak bisa kamu menipu kami. Nggak bisa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kan sudah kubilang tadi. Gunakan akalmu dalam beragama. Dan Udah, kamu baca, tidak akan mungkin. Dan kamu tidak akan mungkin bisa berakal selama kamu masih dalam Ini debat kok Kristen. Gak bisa dengar orang lain lawan bicaranya bicara. Dia terus yang Ini ngomong. dalil ya, aja ini terus. sidika mulutnya bicara sampai kuping besar kali. Ini dalil yang kubaca kepada kamu, jelas Yesus meminta kepada siapa? Tapi baca dulu Mana dekat ada meminta 23-24-nya. begitu cuma. Yesus meminta kepada Coba baca siapa? lagi. Cak Ayu. Sebelum meminta Dika apa? kau diam Perasaan dulu aku Dika, minta Dika. kepada Dika. Otakmu nggak ada, diam aja kamu. Coba baca ulang Dika, lagi. diam, Coba baca diam. Baca ulang Saya dulu, baca ulang, 23-24. saya baca ulang. Baca Dengar, ulang. pada hari Kita itu disuruh berdoa kamu kepada akan Yesus. dengar bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. tidak aku Sebab Bapa katakan. sendiri. Dengar. Tidak dibilang. Sebab. Tidak aku katakan bahwa aku meminta Dengar. kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Dengar. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang daripada Bapa. Kamu ngerti enggak dalil ini? Ngerti Tidak enggak aku dalil ini? katakan Sekarang ayat aku meminta 24-nya. kepada Bapa kan. Tunggu. Kamu ngerti enggak dalil ini? Yang mengabulkan Iya, doa di ngerti. sini siapa? Saya tanya Aku kalian tidak- berdua. Ayo, bersamaan menjawab. Aku katakan. Yang mengabulkan doa di sini siapa? Ingin Tidak ku aku jotok juga katakan, kepala kau Yesus Dika. lah. Dika, ku lempar kau sabuk kelapa nanti lama-lama. Asal ngomong kau. Turunin aja nih satu ini. Oi, biar Turunin bapak aja dan si Dika pasir ini. kau Juma. Mengganggu. Biar bapak dan Dia pasir kau. nggak ada otaknya ini si Dika. Host, Biar bapak turunin dan aja. pasir. Oi, Turunin. Suruh ke gereja colopan An-Nasai. pendeta. Turun. An-Nasai 4247. Seandainya kamu Cuma diam, biawak kamu badan bisa. pasir. Ini turun dulu. Host yang tidur kayaknya. Diam dulu Dika. Diam dulu bos. Diam dulu. Ini dulu si mulut besar ini yang so intelek tapi otaknya enggak ada. Woi, Sude. Yang mengabulkan Belajar doa di lagi sini coba siapa, sudah. Sude? Nah. Ya Woi. Yesus lah, gimana sih Woi, berdoa dalam sudah. nama aku siapa? Woi. Ha. Hei, Sude. kalau Sude. sebenarnya Sude. gampang aja saya mengalahkan. Yang saya tanya, Juma ini. Sude jawab ya, Sude tanya ya sejak saya tanya sama yang mengabulkan doa di sini siapa? Lihat dulu urutannya. Yesus Hierarkinya lihat dulu. Ini si Dika Kita kenapa sih nggak mau disuruh diturunkan berdoa kepada deh? Allahu Jadi Akbar, tidak Masya tidak Allah. akan sampai dua. Turunkan dulu saat ini, Pak, mengganggu kalau kali ya tidak Allah yang Aduh. karim. Yesus. Ini kayak Tidak. anjing dia Kasih aku menggonggong moderator. terus. Aduh gimana Host sih? moderator aku, host. Dia udah merusak ke Kristen Biar dia. dibantu host. Guru ndak Lihat turun. dulu aturan main yang dibikin Yesus. Jangan Walah, gimana ini? Waduh. Yesus memerintahkan pengikutnya harus berdoa dalam namanya. Iya. Itu baru sah satu di hadapan poin. Bapa. Kalau tidak melalui Yesus, tak boleh. Batal. Batal. Cek di mana itu tertulis Yesus Itu Yohanes memerintahkan. 16 ayat 23 dan 4. Ya, coba. Jadi Yesus memerintahkan ya. Kalau berdoa itu Oke. menyembah bukan. Oke, baik. Kalau waktu Yesus hidup dia berdoa kepada siapa? Kepada Allahnya. Yesus Oh, punya jadi Allah. oh Yesus punya Tuhan. Punya Allah. Kita konsepnya beda. Tuhan itu Lord. Allah itu Oke. God. Oh, Allah itu siapa? Hmm? Allah itu Yang siapa? Allah ya Bapa. Dari mana bisa Anda artikan ke sana? Di kitab suci mengatakan itu. Di mana ada Allah di Bible-mu? Lah, ini lari lagi ke bahasa kan. Lari-lari terus. Kan udah kita Oh, lari lagi. Emang itu harus sumbernya dari sana.
bukan menurut perspektif Islam. Sekarang yang kau sembah yang mana, Yesus atau Bapa? Dua-duanya itu tidak bisa dipisah. Oh, berarti Menyembah sembahanmu, Bapa jadi adalah sembah, harus menyembah iya Yesus. udah, jadi sembahanmu dua. Bukan dua, satu. Ya yang mana kalau satu Bapa atau Yesus? Itu satu hakikat, satu kesatuan. Jangan memaksa orang sesuai keinginanmu. Pakai bahasa Indonesia. Jangan memaksa orang sesuai keinginanmu. Jangan, nggak maksa. Kamu harus memilih, bukan saya memaksa. Kau harus memilih. Bapak dan Yesus sama atau beda? Ada Bang Juma naik. Silakan Bang Juma, terusin lagi. Udah Pak, ini kena laporan tadi. Iya, ini si Dika ini kayak gugup, diam aja dulu kamu. Saudara Sude, kau pakai otak dulu kau. Jangan gigi besar kau itu yang kau lebih kedepankan daripada otakmu. Di sini yang mengabulkan doa siapa? Kau layani sudah. Yang mengabulkan di sini siapa? Yang mengabulkan doa di situ siapa? Hah?
Yesus itu sudah dibahas mengajarkan di Injil kisah pasal Allah. 1:8 itu. Sekarang saya tanya sama saudara, Injil Baca Allah yang kisah pasal dimaksud Yesus itu, 1:8. Injil Allah yang dimaksud Yesus itu yang mana? Dia sendiri bahwa dari Allah ada datang keselamatan, itulah Injil. Oke, Melalui baik. Saya ikutin iramamu nih yang tidak punya warna. Injil Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Baik, mari kita Itu bukan beritakan. buku. Oke. Mari kita beritakan Injil Allah ini ke seluruh penjuru bumi. Apa kata Yesus tentang dirinya? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Dia arsala, utusan rasul. Nah, dia rasul. Berarti kita diperintahkan untuk memberitakan ke dunia bahwa Yesus itu adalah rasul. Betul? Iya, betul. Oke, baik. Tepuk tangan. Udah selesai. Kok selesai? Loh, kan cuma rasul. Lucu Tidak ente. berhenti di situ. Apa? Di mana Tidak Yesus? berhenti di situ. Di mana Yesus mengatakan lebih dari itu? Baca Wahyu 22:13. Tapi jangan kamu penyakitnya yang menjatuhkan Ini kan penulis. Yesus ini mau dipercaya sebagai rasul atau mau dipercaya sebagai Tuhan? Dia itu nabi, utusan, rasul, semua diborong, anak Allah. Yesusnya yang harus mengatakan, bukan ente. Jangan kau ngaram bebas. Sekarang Yesus. saya tanya, Juma percaya enggak dengan ucapan Yesus Yohanes 10:36? Saya Coba percaya. Baca. Yohanes berapa? 10:36. Yohanes 10 nomor 36. Ayat 36. Ya, saya percaya, betul. Tapi ingat, ulangi membaca dari 34. Coba baca. Nanti baca juga Markus 14 ayat 6. Tunggu. Anda mundur di 34-nya. Anda yang baca. Saya baca 36-nya, Anda baca 34-nya. 34 dan 35 Anda baca, saya 36-nya. Ayo, silakan. Anda dulu, karena 34 dulu baru sampai ke 36. Silakan. Ayo. Baca 1, 2, 3. Malah ke perpustakaan kucluk. Disuruh baca malah lari ke perpustakaan. Kaget kamu, kaget. Ternyata yang saya hadapi ini pendetanya pendeta. Kaget. Sadar kau? Sadar? Sok kali. Sadar. Mampus. Oh, ternyata di 34-nya, 35-nya rontoklah 36-nya. Ditertawakan orang ente. Aduh, parah kali orang ini. Makanya mendengarkan, Bung. Saya suara keras itu untuk mendidik. Ya, untuk menggembleng roh yang masuk ke dalam tubuhmu itu. Karena hanya roh jahat yang mengajarkan orang mempraktikkan seperti yang dipraktikkan oleh siapa? Orang gila yang Bisa ada di Markus 5. 34-35-nya. Ya justru itu tugasmu. Silakan. Yaudah, ini saya bacakan ya. Iya, silakan. Ke perpustakaan lagi dia. Gimana ceritanya ini? Bang Andi punya daun sirih nggak? Adanya daun singkong gua. Daun sirih ada nggak? Daun singkong. Rendam air, Itu udah kasih saya baca. garam sedikit. Ya. Bang, Anda mau baca kami gak dengar. Kok nggak dengar? Ya lu Iya, pakai kamu Dupais. Google. Gua pakai Dupais 1 yang nggak bisa kebaca, bro. Gak dengar kami mau ngomong Katanya apa. tadi saya suruh bacakan Yohanes 10:34-35. Iya, kami gak dengar. Sebaiknya kau siapkan Bible yang Coba. berbentuk. Bang Sugi Pak De, bacakan. Bang ngerokok Pak De Sugi kenal Pak bacakan. De, peringatan Pak De. Kalau kamu masuk ke aplikasi lain, suaramu nggak dengar, bos. Makanya Bible itu ada di kepala gitu loh. Ya udah, Bukankah makanya Bang ada Sugi yang tertulis di dalam bacakan. Bang kitab Sugi. Taurat kamu? Dengar. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Jikalau kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Tuh bunyinya. Ya.
Nih ya, saya Islam Terus? udah hafal Bible, kau nggak hafal gimana? Sekarang ayat 36-nya. Apa? Musa juga Coba, disebut Bang. Elohim. Ayo. Bang Sugi baca. Katanya suara saya tadi nggak terdengar. Aduh, kok dihapus? Pak Adela tadi tuh gara-gara smoking Bang Juma kena lagi. Atau siapa yang bisa baca? Orang kena bacain, ST bacain. Aku lagi ngerekam Bang Andi. Oh, apa dibacain bro? Gue bantu lo. Yohanes Apa? 10 ayat 36. Oh yang Yang tadi Bang Juma bilang harus dibaca ayat 34 35-nya. Iya apa? Gue bacainnya 36 ya. Sorry. Mm-mm. Sorry. Gue bantu kalau gue orang baik bro. Yang penting kau baik juga. 36-nya lah. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Maksudnya apa bro? Nah itu percaya enggak kalian itu? Percaya enggak cuma Enggak lah, enggak ada percaya di sini. Ini balul terjemahan ini. Nah itulah. Udah lari Kenapa ke saya bilang terjemahan. boleh Anda dengarkan saya kan Anda bertanya, boleh ya? Hmm. Allah itu enggak punya Yesus dengerin. mengaku anak Allah. Allah itu enggak punya anak. Nah itu kan iman sekalian. Ya, Allah itu enggak ada di Bibelmu. Allah itu enggak ada di Bibelmu. Nah itu lagi. Ya iya memang. Allah enggak punya anak. Kami maksudnya itu Elohim. Oh ya udah Elohim aja ya. Oke. Yesus anak Elohim. Oke udah stop dulu. Yesus anak Elohim, anak angkat, anak kandung atau anak apa? Jangan sampai lari ke situ. Pokoknya Nah katanya anak Elohim. Gimana sih lu? Data yang lu bawa gue nanyain. Saya ulang lagi. Bro. Angkat, anak tetangga, anak tiri atau anak apa? Kenapa bertanya begitu? Lah, anak apa maksudnya? Itu namanya Anda lagi menguji Yesus. Lah, ini anak yang mengatakan Yesus anak Elohim. Ya gue tanya lah. Tanyalah kepada Yesus. Yesusnya udah nggak ada. Loh. Jadi jangan bertanya yang macam-macam lagi. Lah dari mana kau percaya kau percaya kalau Yesus itu anak Elohim? Siapa yang ngasih tahu lu? Dia yang mengatakan. Oke, kalau begitu anak apa maksudnya, anak kandung gitu? Loh, kok berekor lagi apanya? Ya, harus dijelasin dong. Nggak bisa begitu. Oke, jadi nggak bisa dijelasin nih. Jadi nggak bisa dijelasin. Ya udah, kita melanjut kalau nggak bisa dijelasin. Ini belum. Ya udah, kalau nggak bisa dijelasin terus kita lanjut ya. Ya udah. Di sini, dengerin di sini. Di sini ada Elohim, di sini ada Yesus, betul? Yang mana yang kau sembah? Dua-duanya. Berarti sembahanmu dua? Enggak dua, itu satu kesatuan. Nggak usah ngomong dua. Abang ini sehat apa sakit sih? Jangan memaksa orang. Saya ulang lagi. Dalam bahasa Ibrani itu Adonai. Adonai itu apa? Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu Tuhan. Tapi apa? itu dalam perspektif Yahudi itu teologis, bermakna teologis. Apa itu? Adonai apa? Itulah panggilan pengganti untuk nama Allah Israel, nama Elohim. Oke, sekarang santai ya bro, lu jangan marah-marah sama gue santai nih. Enggak ada yang marah. Kalian yang pokrol bambu. Enggak, sekarang yang mana yang kau sembah? Elohim atau Yesus? Karena Yesus merintahkan karena? berdoa kepada Dia, berarti kita Tolonglah harus jujur menyembah Yesus. abang, jangan kecewakan aku bang. Dengar omongan orang. Ya sekarang pertanyaannya, yang mana kau sembah? Elohim atau Yesus? Dua-duanya karena Yesus memerintahkan harus berdoa kepada Yesus. Oke, baik. Artinya sembahan Berarti kamu saya harus dua. menyembah Yesus. Berarti sembahan Anda itu dua, betul? Mau 2 mau 100 orang Yesus memerintahkan. Ya, dua aja lah, jangan 100, dua aja Mau udah. 1000 juga boleh, enggak apa-apa. Yang mana nih, 1000 apa dua nih? 2, bilang Ya udah dua cukup. Kita tanda tangan ya dua ya sembahanmu ya. Jangan Oke. memaksa orang. Pokoknya Ya udah sembah nggak itu maksa. Kau tinggal jujur sembahan saya dua cukup. Oke. Udah. Ya udah selesai kalau sembahanmu Apa dua. lagi? Jadi apa yang mau ditanyakan lagi? Ya enggak, ya santai dulu. Silakan Pak De. Ya itu Kenapa Pak De?
diaktifkan dulu, terus baru disetel iklan. Oh, Pak De ngomong siapa itu? Jadi kalau sembahanmu dua ya oke. Ya udah. Jadi apa yang mau dibahas? Apa yang mau ditanya? Kalau Elohim sama Yesus itu sama atau beda ya? Keyakinan kami itu adalah satu kesatuan, satu hakikat. Saya nggak biasa. Pertanyaannya gini, bukan begitu. Dengerin baik-baik. Yesus dan Elohim itu sama atau berbeda? Berbeda tapi satu kesatuan. Berbeda. Tapi disatukan. Tunggal kan mengajarkan itu. Elohim, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Pinter. Kan? Jadi ketiga-tiganya berbeda. Berbeda tapi satu kesatuan ehad. Satu kesatuan. Ehad itu artinya apa? Esa. Esa artinya apa? Ya Esa udah. Ya Esa artinya apa? Jangan bawa lari ke bilangan matematika. Jangan dimatematika-kan. Ya kan cuma nanya, Bang. Abang ini kok ditanya susah amat sih? Sudah. Coba misalnya sila Pancasila ya, pertama ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya apa di situ? Esa udah. Artinya apa Esa? Esa ya udah Esa. Artinya apa? Lo kok artinya lagi? Esa. Iya artinya apa Esa, Bro? Artinya apa lagi? Ya udah, Bang Juma udah diakui sembahannya ada dua. Yesus dan Elohim. Namanya udah. Kristen kan 3. Nambah lagi 3. 3 wajib 3. Nggak bisa Kalian satu. kok memaksa orang sesuai keinginan Anda ya? Aneh. Bukan memaksa orang, itu fakta kok. Loh. Loh. Itu tertulis di Alkitab, tinggal Anda percaya atau tidak. Iya, Itu aja sebenarnya. saya percaya Tuhanmu 3. Kok jadi masalah sih? Ribet Siapa sekali yang bilang Tuhan Anda. 3? Loh. Yesus Tuhan kan? Ngerti nggak ada kata Tuhan dan Allah? Nah, itu 3 pribadi. Udah 3 Ya, pribadi. Berarti Tuhanmu 3 pribadi kan? Yang bilang tadi, Anda tadi bilang Tuhan 3. Siapa yang bilang Tuhan 3? Saya tanya, Tuhanmu 3 pribadi kan? Anda tidak ngerti istilah Tuhan. Saya ulang Tuhan itu lagi, Lord. Tuhanmu Lord. 3 pribadi kan? Anda tahu nggak Tuhan di Kristen itu? Nggak Dari kata usah Lord. pakai, Dari jangan Kurios. pakai cara-cara Paulus nipu di sini. Saya tanya, Anda Tuhanmu nggak 3 punya pribadi literatur kan? mengenai Tuhan sudah Kalau memponis. 3 pribadi itu ada berapa namanya? 3 esensi Jangan berarti. memaksa orang sesuai pola pikir Anda. Pertanyaan Ngerti saya nggak? sederhana loh, Tuhanmu 3 pribadi kan? Anda sendiri tidak tidak tahu terminologi Tuhan di Kristen. Tuhan Anda 3 pribadi kan? Tuhan dalam Kristen apa? Dari kata apa? Tuhan Anda 3 pribadi kan? Tuhan dari kata apa? Tuhan Anda 3 pribadi Tuhan kan? dari kata apa di Kristen? Pribadi dalam keesaan. 3 pribadi dalam keesaan. Esa itu artinya apa? Anda sendiri tidak bisa menjawab Tuhan dari kata apa di. Nggak usah terlalu banyak cakap kamu. Aduh, Anda Mulut masih besar mengenai tapi istilah tidak ada Tuhan sudah otak yang gitu, menuduh. ya. Anda dapat Tuhanmu- memahami pribadi dan karya Allah Tritunggal itu melalui Alkitab. Tuhanmu itu 3 pribadi kan? Julian lagi, lanjut Julian sama Bang Juma. Iya kan? Sudah diam dulu. Silakan Julian. Tuhanmu 3 pribadi kan? Iya kan? Iya dong. Iya kan? Apa bedanya dengan Trimurti? Bedanya dengan Trimurti apa? Sama Bang dengan Trisula. Trinitas bukan triteis loh. Loh. 3 pribadi. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda satu sama lain. Iya. Iya kan? Benar Sekarang kan? saya bikin apanya perbandingannya dengan Daniel 7, 13, 14. Coba dibaca. Bahkan di surga pun Tuhanmu masih 3 pribadi, betul? Coba baca Daniel 7, 13, 14. Jangan bawa kitabnya orang. Di kitabnya orang tidak ada Trinitas, tidak ada Trikwek-kwek, nggak ada. Jangan campur Mazmur adukan. 33 ayat 6 Trinitas. Jangan campur adukan agama Yahudi dengan agama kalian. Mazmur 33 ayat 6 Tidak ada Trinitas. hubungannya kemudian agama orang dengan agamamu. Orang Yahudi Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu aja yang perlu kamu paham. Nah Anda makanya tidak mengimani itu. Anda tidak jangan bawa-bawa itu. Loh, berakarnya dari Yahudi. ini kami sedang mengungkapkan data dalil yang ada di dalam kitab yang Anda Makanya gunakan. baca Mazmur 33 ayat 6 bahwa itu. Tahu, Bang, Tadi saya katakan nggak kedengaran. Coba, Coba Bang Sugi baca. Baca.
Saya katanya nggak kedengaran suara saya. Iya, kamu baca. Karena saya harus mesti keluar dulu. Berarti Anda tidak menguasai dong kalau begitu. Saya kan nggak harus hafal dia itu, tapi kan saya ingat semua kunci-kunci ayatnya. Jadi ketika saya mau tinggal saya baca. Apa yang Anda bilang tadi? Mazmur berapa? Mazmur 33. Ayat 6. Oleh firman Tuhan telah dijadikan oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Apa? Kenapa tentara? Tentara Di apa? situ ada 3 istilah. Firman, Tuhan, dan napas. Napas itu di dalam apanya itu adalah roh. Aduh, mulut. Tuh, Kamu tidak bawa mulutnya? mulut? Di situ juga ada istilah mulut. Emang iya? Iya, berarti ada berapa? Berarti ada berapa? Identitas ada Firman, 3 di situ. Tuhan, napas, mulut. Ikut lagi satu, tentara. Tentara juga Tuhan. Itu tentaranya. Apa? Mana mungkin ada napas dan pandaian bawa Sekarang kitabnya. baca Daniel 7, 13, 14. Lari kemana-mana orang ini. Loh, karena itu dasar Yesus dihukum mati. Bukan. Dasarnya otak kau itu Kristen itu makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Itu dasarnya. Sampai kau kemana-mana ngambil pembenaran. Sopan santun bicara. Kamu itu kesana kemari mengambil pembenaran akibat daripada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Atau siapa itu yang datang mengaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Siapa itu yang bersuara kayak gitu ke Paulus? Nangis. Lari sih. Masalahnya anak. Iya lari takut. Ayo, saudara Julian, siapa itu yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya? Yang sudah tadi. Saudara nggak usah jauh-jauh. Buka Alkitab pada awal aja udah ada itu namanya Tritunggal. Pandai kali kau ngomong. Itu kitabnya orang kau artikan seenak perut kamu. Kitabnya Yahudi yang ngerti yang Buka aja Kejadian 1. Itu Yahudi punya kitab. Dia yang mengerti original teksnya. Tidak memahami Trinitas, trikwek-kwek. Ente yang hanya umat terjemahan yang hidup 2000 tahun setelahnya. Seenak perut Anda menggunakan dalil itu untuk menjadikan Tuhanmu yang dari Roma itu menjadi 3 adalah 1. Gimana sih? Ayolah. Kita bahas aja dulu. Yang membuat kalian jadi Kristen itu kan gara-gara makhluk. Yang Gitu aja simpel. Lele. Itu kitabnya agama Yahudi, Bung. Yang punya kitab agama Yahudi. Lalu siapa punya kitab itu? Kitabnya siapa itu? Itu kitabnya siapa? Tanya Yahudi. Lucu Anda. Udahlah ya. Jadi kalau Anda hanya datang untuk mendengarkan aja. Kalau nggak bisa sebagai narasumber, diam-diam aja. Mending kita bahas skincare. Oke? Ya biar kita glowing ya. Daripada bicara tapi tidak ada ilmu. Sama tadi siapa? Sode besar mulut tapi kosong. User, kau mau naik? User, berisik. Ini Kristen apa Muslim nih, user? Enggak mau manjat. Ayo Bang Andi, lanjut Bang Andi. Julian. Halo. Julian sebenarnya Allah. bukan Yesus. Allah dalam 3 pribadi.